Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Erika. Saya kali ini diberi kesempatan untuk belajar di sekolah leader, yaitu di Inscript, mengenai public speaking. Deg-degan nih teman-teman. Sudah lama juga ya saya nggak bikin video. Nah, Sabtu ini teman-teman kegiatannya lagi pada ngapain nih? Yang lagi masak, lanjut masak, terus yang lagi membersamai anak-anak, lanjut ya. Kalau saya sih menyempatkan diri untuk sharing ya sebentar di Facebook ini sebelum melakukan kerja. Nah, pagi ini saya akan bahas tentang CLBK. CLBK ini istilah ya teman-teman ya, yang chatnya lama banget, belinya enggak gitu. Ngomong-ngomong soal jualan, seberapa sering sih teman-teman ketemu calon pembeli yang kelihatannya sudah tertarik, sudah isi data, sudah janji transfer, tapi ternyata ditunggu-tunggu nggak ada kabar lagi gitu. Bulan berganti bulan, si calon pembeli tidak juga chat bukti transfernya. Saya sering menyebutnya dengan chat lama beli kagak. Chat lama belinya enggak gitu. Ada yang pernah ngalamin gak nih teman-teman? Kalau pernah berarti kita samaan ya. Nah, saat jualan saya tidak bisa memastikan semua prospek jadi pembeli. Tapi bukan berarti saya pasrah dong, ya kan? Bisnis adalah logika dan semua ada ilmunya. Saya mau share nih 5 tips memperbesar kemungkinan calon pembeli transfer setelah tanya-tanya produk. Tips yang pertama, mengulangi manfaat produk. Jadi di sini jika calon pembeli bertanya tentang harga, jangan hanya menjawab harganya aja, tapi jawablah dengan rumus harga plus manfaat produk. Buat apa? Saat calon pembeli meminta info harga, mereka sudah ada keinginan membeli. Jadi kita gali. Dan keinginan itu bisa diperbesar jika memberikan informasi manfaat produk. Dengan begini, calon pembeli gak hanya fokus di harga aja, tapi juga fokus ke manfaat. Cara memberikan manfaat produk ini bisa macam-macam ya teman-teman. Bisa dengan menuliskan 3 manfaat produk dalam satu kalimat. Bisa dengan membuat daftar manfaat dalam bentuk poin-poin. Atau untuk produk seperti baju, aksesoris, sepatu ya. Kita bisa kirimkan ulang gambar produknya. Nah, seperti yang saya pakai ini, kalung kesehatan dari MCI LSW Cell versi 2. Saya bisa kirimkan fotonya, gambar kalung ini, terus saya bisa menjelaskan manfaat dari kalung ini gitu. Salah satunya itu memperlancar peredaran darah. Ini sangat baik banget, gitu. Sangat banyak membantu saya juga. 2, tips kedua, memberi atau mencantumkan batasan. Salah satu alasan kenapa jualan kita bisa gagal closing karena penjualnya lupa mencantumkan batasan. Kenapa harus beli? Kita harus kasih tahu nih teman-teman. Kenapa harus beli sekarang? Apakah karena ada promo, ada bonusnya,
stoknya terbatas, pengiriman hanya sampai tertentu atau apa. Jadi, mulai saat ini, pastikan calon pembeli tahu bahwa produk yang mereka inginkan itu terbatas. Alasan kenapa calon pembeli menunda karena mereka merasa nggak harus memiliki produknya sekarang. Nah, kita bisa pancing perasaan itu dengan mencantumkan batasannya. Lalu, yang ketiga, tips yang ketiga. Cantumkan emotion ya, emotion. Cantumkan simbol nih dengan senyum atau alis yang senyum terus lalu panggil nama mereka gitu. Emotnya pilih salah satu ya teman-teman ya, satu aja, nggak usah dipakai semua. Penelitian membuktikan bahwa mayoritas transaksi terjadi karena pembeli suka sama penjualnya. Dengan menggunakan emot dan memanggil nama mereka secara langsung, itu akan memberikan kesan kita adalah penjual yang ramah. Panggillah nama mereka sesuai jenis bisnis Anda. Kalau target pasar anak muda, ya panggil dia Kak, kayak saya suka dipanggil Kak Erika gitu kan. Kalau target pasarnya orang tua, pakai Pak atau Ibu. Nah, kalau target pasarnya tentang usia, sering-sering pakai Mas atau Mbak. Boleh juga sih pakai sis atas bro atau bro gitu kan, biasanya biar agak gaul dikit lah ya. Iya bro, iya sis gitu. Dan tips yang keempat, gunakan kalimat sopan dan mengesankan. Lagi-lagi tentang kesan nih. Kesan ditangkap lebih cepat dari pesan loh. Jadi kalau kita minta calon pembeli untuk transfer, gunakan kata boleh, bisa, silakan, atau ada yang bisa saya bantu. Itu biasanya saya suka menyapa ya teman. Kalau ada yang chat tanya, maaf mbak, ini saya Sandy gitu kan. Terus pasti saya jawabnya, ya ada yang bisa saya bantu gitu. Jadi lebih akrab aja ya. Nah, supaya nggak terkesan nyuruh gitu. Jadi lebih ke akrab ya, akrab. Kedekatan emosional itu lebih hangat aja gitu. Jadi biar calon pembeli itu nyaman ya. Nah, yang tips ke-5. Tips yang ke-5. Nggak terlalu berharap. Jadi maksudnya gimana nih gitu kan? Maksudnya adalah PHP muncul karena sebenarnya kita terlalu berharap. Tidak salah sih. Namanya kita lagi juga butuh ya gitu kan. Apalagi yang biasa mak-mak nih yang butuh, sangat berharap nih customernya harus beli gitu kan. Namun ternyata suasana hati itu mempengaruhi orderan kita loh. Kok bisa sih kak? Iya, kalau kita salah memaknai arti rezeki, coba lihat yang orderannya laris manis. Mereka jualan yang gak pakai ngarep-ngarep atau maksa-maksa. Jualannya santai, bahkan cenderung happy. Perlakukan calon pembeli atau pembeli itu seperti kita ya gitu. Saya juga gak suka tuh kalau saya baru nanya-nanya ceritanya, terus ada yang maksa, terlalu terkesan maksa gitu, nanyain. Bagus sih follow up gitu, tapi nggak harus ngarep banget gitu kan. Rezeki itu dijemput, bukan dikejar. Kalau dijemput artinya rezeki itu pasti ada. Kalau dikejar belum tentu terkejar. Jadi slow aja ya teman-teman ya. Jangan terlalu jangan terlalu terburu-buru lah, jangan terlalu kejar-kejar lah, jangan maksa-maksa gitu ya. Karena yang dipaksa itu nggak enak. Nah,
Kalau memang rezeki kita pasti akan sampai ke kita ya. Tapi kalau bukan rezeki kita, nggak akan pernah kita dapatkan. Nah, kalau nggak paham ini tercermin dari bahasa pas lagi minta pembeli transfer gitu ya. Bisa aja nih calon pembelinya risih karena bahasanya nggak halus. Jadi saat jualan atur dulu nih hati kita nih. Jangan yang lagi nggak mood gitu kan jualan gitu. Jadi mempengaruhi customer kita. Usahanya maksimal, tapi nggak boleh berharap ke calon pembeli supaya pemilihan bahasa kita jadi enak gitu ya. Lebih ke keluargaan ya kalau saya. Jadi apa ya? Terkadang banyak orang juga yang suka gitu, suka cerita gitu. Bahkan malah banyak yang udah sering curhat nih ke saya gitu kan. Karena mungkin penyampaian saya ya. Nah, ini yang sekarang saya praktekkan dalam memprospek target market ataupun pelanggan dalam menjalankan bisnis MCI. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Dari cara itu saya per minggu ini jangan per minggu ya. Harapannya sih per minggu gitu. Minggu ini saya udah mendapatkan bonus dari MCI, penjualan dan omset saya alhamdulillah bonusnya minggu ini mencapai 2.500.000 rupiah. Oke teman-teman, demikian sharing dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mohon maaf nih. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.